kabar nih? Berhubung dihubungkan Kak Auga tuh lagi liburan ya. Jadi sekarang sama Firda dulu, kita lupain Kak Auga dulu, sama Firda dulu nih. Nah, sekarang kita udah sama Dokter Panca. Hai Dok. Halo. Kita untuk ngomongin masalah nih, setiap tahunnya nih ya Dok ya, tanggal 3 sampai tanggal 6 September ini kita memperingati Pain Awareness Week nih Dok. September gitu ya Dok ya. Nah, kenapa sih Dok di sebuah rumah sakit, terutama nih Dok, di Rumah Sakit Premier Bintaro ini harus ada tim manajemen nyeri atau pain management Dok? Ya, terima kasih Firda. Jadi setiap tahun sebenarnya akan ada satu bulan yang disebut dengan Pain Awareness Month, yaitu bulan September. Dan di awal minggunya itu kita sebut dengan Pain Awareness Week. Dan tahun ini temanya itu adalah Children, Pain Awareness in Children, jadi pediatric pain. Kenapa harus ada pain team? Karena memang pain itu tidak bisa dikelola oleh satu orang, satu spesialis saja, atau hanya dokter saja, atau hanya perawat saja, tapi satu tim gabungan yang secara kolektif dan bekerja sama memperhatikan nyeri. Karena nyeri itu bukan sesuatu yang simpel. Semua orang merasakan nyeri, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan keluhan dengan baik. Apalagi tidak semua orang bisa memahami nyeri itu seperti apa dan mengapa terjadinya. Itu tugas dari tim pain di semua rumah sakit. Baik. Jadi tim pain sendiri itu bisa untuk ngapain aja nih Dok di rumah sakit? Yang paling penting itu adalah kita tahu bahwa pasien-pasien di rumah sakit itu ada merasa nyeri. Itu dulu satu. Setelah dia tahu nyeri, kita tahu, oh ini pasien nyeri. Kadang-kadang anak kecil atau bayi, dia nangis emang nyeri. Dia rewel karena pengen susu. Kalau orang yang sudah biasa menangani pasien nyeri, dia akan tahu ini nyeri, dia nangisnya karena nyeri. Atau anak kecil yang mungkin sudah bisa ngomong tapi tidak bisa nyampaikan. Oh, aku tuh sakit tapi dia nggak bisa ngomong dengan baik karena belum bisa berkata-kata dengan baik. Kita harus tentukan ini nyeri apa tidak. Itu langkah berikutnya. Untuk setelah tahu nyerinya, kita ukur skala nyerinya. Setelah itu kita yang sudah dilatih untuk itu akan tentukan ini nyerinya penyebarannya seperti apa, kualitasnya seperti apa yang menyebabkan. Sampai di situ nanti kita buat diagnosis nyeri. Nah, diagnosis nyeri itu tidak berdiri sendiri, bisa aja terkait dengan penyakit yang lain. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana nyeri ini diatasi, baik dengan memberikan anti nyeri atau mengobati penyakit penyebabnya. Itu Firda. Jadi bagaimana kita memperhatikan, namanya awareness. Kita memperhatikan nyeri, dan tahun ini spesial karena untuk anak-anak. Baik. Iya, karena anak-anak tuh seni ya. Kita kadang nggak tahu ada alatnya tersendiri untuk mengukur dia nyerinya. Itu ada alatnya sendiri, dan itu tugas tim manajemen. Iya. Memang nyeri itu nggak kayak tekanan darah diukur pakai alat. Nadi kita bisa raba, nafas kita lihat. Nyeri nggak bisa. Dan kadang-kadang nyeri itu juga suka dalam tanda petik lebay. Nyerinya ringan menurut kita, pasien melaporkannya luar biasa. Terus gimana? Ya kita harus ukur itu dengan baik. Subjektif ya Dok? Subjektif, kita membuatnya menjadi objektif. Kita tetap harus mengukur. Makanya salah satu kriteria orang yang ngurusin pain adalah ketelatenan atau kesabaran sebenarnya. Titeni gitu ya Dok ya? Oke. Terus untuk gimana sih Dok di rumah sakit ini mengencourage pasien-pasien yang takut untuk menjalani operasi atau tindakan, terutama sebelum dan setelah operasi ada pasien yang takut, aku takut sakit. Sebenarnya yang paling penting kita jujur menyampaikan ke pasien bahwa nyeri itu pasti terjadi. Zaman dulu seringkali dibilang operasi nggak sakit, nggak nyeri. Padahal begitu selesai operasi ada rasa nyeri. Itu kita salah nggak? Nggak salah sebenarnya, tetapi penjelasannya tidak lengkap. Harusnya disampaikan, memang ada nyeri, tapi akan diatasi dan kamu bisa mengatasinya. Dan nyeri itu tidak hebat-hebat banget. Kalau dari depan pasien itu sudah siap, termasuk dengan nyeri pasca bedahnya, rasanya sih tidak. Karena semua orang yang operasi juga merasakan hal yang sama. Jadi harus disiapkan sebelumnya, lalu nanti setelahnya apakah kita akan ada? Pasti ada, dan tidak melulu bahwa kita harus bikin pokoknya bebas nyeri sama sekali, enggak juga. Pasien mungkin dia akan merasakan ada sedikit ngerasa nggak nyaman di bekas operasinya, tapi dia tahu ini nggak apa-apa, sebentar juga hilang. Itu yang penting. Kita memberikan pemahaman yang utuh tentang nyerinya. Memang ada nyeri, kita nggak boleh bohong bilang nggak akan nyeri nanti dapat obat. Oh, nggak juga.
nyeri ada, tapi kita atasi. Itu yang penting. Baik dok, Ya. baik. Terus benar nggak sih dok, ada pasien-pasien yang, aduh nanti kalau aku habis operasi nih, aku lama penyembuhannya, aku susah jalannya, aku susah makannya, gitu gimana? Itu salah satu kelemahan dan sekaligus juga kelebihan sebenarnya. Jadi ada orang yang dioperasi kemudian dia takutnya nanti pemulihannya lama, atau setelah operasi memang betul dia nggak berani bergerak karena takut nyerinya. Padahal banyak contoh yang menunjukkan bahwa setelah operasi atau setelah ada tindakan, justru dengan dia bergerak mobilisasi, penyembuhannya akan lebih cepat. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita nyeri itu sama seperti orang olahraga. Olahraga yang katakanlah heavy training, ya angkat berat ya. Apa yang dilakukan ketika dia besoknya merasakan nyeri ototnya? Apakah dia diam tiduran dan hilang nyerinya? No. Dia harus mengulangi latihan yang sama, kendati pun dia nyeri. Baru itu hilang. Dan itu banyak kasus seperti itu yang terjadi di pasien-pasien kita. Karena kan kebanyakan lukanya karena menyayat otot dan sama prinsipnya. Kita harus latih kembali. Jadi mobilisasi yang cepat pada saat pasca bedah, kendati nyeri, itu harus dilakukan. Dan ini sekarang memang trennya sudah berubah. Kalau dulu habis operasi istirahat lama gitu. Oh enggak, sekarang enggak. Makin cepat ya. Dan rumah sakit ini hebatnya kita punya tim rehab medik yang baik. Mereka akan segera. Kalau sudah beres, kita masuk ke occupational therapy. Itu dia akan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan. Atau kalau olahragawan kita punya sport. Jadi semua dilakukan sesuai dengan waktu yang tidak perlu lama-lama. Buat kita di sini di Rumah Sakit Premier Bintaro, gap antara operasi sampai bisa aktivitas seperti sedia kala itu merupakan challenge, tantangan di mana kita harus upayakan secepat mungkin. Karena itu bicara tentang potensi produktivitas. Mau dia pekerja biasa atau ibu rumah tangga atau atlet apalagi, nggak bisa. Kalau kita lama penyembuhannya, lama dia meraung-raung karena nyerinya, maka dia akan terlambat. Dan kalau terlambat berarti ketinggalan prestasinya. Ada tim yang mengencourage untuk memantau ini ya dok? Selalu ada kan, kita punya tim di sini, di sport juga selalu ada langkah-langkah yang sudah dihitung itu, latihannya mana, kapan ada acaranya. Nah kita di tim pain, kami di tim pain, kerjanya adalah membackup, mana yang perlu di support pain-nya, kalau nggak perlu nggak usah, tapi kalau perlu oke, kita kasih. Jadi semuanya bekerja secara teamwork gitu. Kalau teknik ERAS juga ya dok ya, early mobilization. Iya, itu juga udah jadi. Makanya ERAS itu di Rumah Sakit Premier Bintaro itu tidak melulu disampaikan, oh ini ERAS, tidak. Kenapa? Karena kita konsepnya adalah semua ERAS. Iya dok, iya benar dok. Jadi mobilisasi. Kita nggak ada cerita, nggak ada cerita. Bahkan sekarang pasien-pasien kita yang mau operasi puasanya maksimal makan 6 jam, minum bebas. Iya dok. Nggak ada puasa-puasa lagi kita minum. Setelah operasi? Setelah operasi langsung. Jadi nggak usah nunggu, nah itu, ya nggak usah nunggu itu memang nggak usah nunggu, tapi saya bahasanya buang angin gitu. Iya. Tentu lagi gimana, karena di sini kan ada rumah sakit mahal ya dok, kentut, BAB tuh. Oh iya. Nah di sini luar biasanya karena dokter-dokternya sudah punya pemahaman yang sama, jadi yang seperti itu yang mungkin di rumah sakit lain nunggu 3-4 hari baru boleh makan karena nggak nunggu itu. Jadi di kita di sini sudah tahu semuanya, maksimal tuh 6 jam lah sudah pasti udah minum atau makan. Jadi boleh jalan juga ya dok? Boleh jalan, malah seksi aja berapa jam sudah bisa jalan sesar. Jadi itu ya, kita dulu kita awal-awal kita minta supaya cepat pulang, tapi sekarang sih kita bolehkan dia istirahat untuk belajar menyusukan bayinya atau belajar memandikan bayinya, daripada dia pulang capek kan, ya biar aja di sini sebenarnya. Tapi prinsipnya sudah bisa mobilisasi. Even yang tadi kan sesar di belakang, terus yang ada juga yang spinal, terus yang ada obat yang di belakang tuh tetap masih boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah nanti dok, ini untuk pulangnya, apakah kita juga akan ada, kan kita tadi setelah operasi ada follow up-nya, nanti pas pulang juga ada dok follow up-nya? Harusnya iya.
Karena paling tidak pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit ini kan sudah menggunakan obat yang dikonsumsi oral. At least kita sudah harus follow up berapa banyak obat. Kadang-kadang obat-obat nyeri itu kita bekali sedemikian rupa dengan catatan nanti kalau berlebihan jangan diteruskan dan seterusnya. Jadi selalu ada cerita untuk pasien-pasien pasca perawatan yang membutuhkan concern perhatian pada nyerinya. Baik. Gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang kan ada yang memang nyerinya setelah operasi aja, terus tiba-tiba ada nih kayak saraf kecepit kan dok, nyerinya ternyata udah lebih dari 3 bulan, tapi dia sebenarnya nggak mau, ntar dulu deh operasi, boleh nggak sih dok datang ke rumah sakit untuk aku mau obat nyeri dulu nih ke klinik? Ya. Itu ada. Cara berpikirnya bagus, artinya dia mungkin kita bisa terima sebagai orang yang tidak mau dioperasi, lalu kita berusaha untuk ngatasi nyerinya, bagus sampai di situ. Tetapi bukan berarti dia minta obat kita kasih obat. Itu yang penting ya. Kita harus mulai dari awal sudah menetapkan apakah benar tidak ada indikasi yang harus dioperasi. Sebaliknya di rumah sakit ini itulah hebatnya, kita tidak akan operasi kalau tidak ada indikasi operasi. Di saraf kejepit itu ada macam. Ada yang bisa memang harus operasi karena dia sudah akan melibatkan kelumpuhan dalam tanda petik yang pelan-pelan terjadi, atau hanya menyebabkan nyeri yang bisa diatasi dengan blok. Nah, itu juga bisa kita kerjakan di sini. Jadi tidak tapi jangan dibalik ya. Jangan dibalik bahwa oh pasiennya datang saya nggak mau dioperasi, pokoknya hanya mau obat, bukan. Kita harus jelaskan. Ya, kita tidak boleh juga pasiennya nggak mau operasi pokoknya. Oh enggak, kita jelaskan. Kira-kira gitu. Oke, seru banget nih, seru banget loh, seru banget. Jadi mungkin gitu aja, dok. Siap. Terima kasih banyak waktunya dokter. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti boleh sama Firda atau boleh balik lagi sama Kak Oga? Kita tunggu aja. Ciao. Thank you.